kelompok 5 ingin mewawancarai Kakak Dwi Wahyuni Nursyahina untuk menuntaskan final proyek PKN kami dengan dosen pengampu Bapak Edni Hardi, Bapak Dr. Andes Edni Hardi, MUM. Kak, sebelumnya kami mau nanya kabar kakak. Gimana kabar kakak hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi, apakah kami boleh meminta kakak ketersediaan kakak untuk kami wawancara, Kak? Boleh. Jadi, di sini aku mau nanya, Kak, bagaimana kakak menjalani kehidupan kakak sehari-hari, Kak? Kalau menjalani kehidupan sehari-hari ya seperti biasa. Ya seperti biasanya sih kayak bagaimana, Kak? Seperti biasa. Ya kalau ada kuliah ya kuliah, kalau ada tugas ya kerjakan, itu aja. Tapi bagaimana, apakah kakak mendapatkan perlakuan yang nggak mengenakan dari lingkungan sekitar gitu, Kak? Itu ya pasti ada, tapi ya biar aja, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak kakak ceritain sedikit atau sepintas aja? Yang apanya? Yang perlakuan lingkungan kita tuh kayak gimana, pertemanan di kampus kayak gimana gitu, Kak? Pertemanan di kampus alhamdulillah baik sih. Ya, baik sih pertemanan di kampus tuh. Bahkan banyak yang baik. Cuma kalau di tempat seperti mungkin yang seperti PKL ada, karena belum tahu atau gimana nggak tahu kan. Di tempat PKL itu sebagian kecil guru pernah berdebat dengan saya gitu. Berdebatnya masalah kan saya ini juga bukan hanya tunanetra ya. Jadi mereka berdebat, autis tuh nggak kayak gitu loh orangnya. Loh gimana emangnya? Dia tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Oh berarti pandangan dari orang-orang begitu ya? Kan sebenarnya kan bukan begitu begitu. Jadi seolah-olah bisa dikasih yang seperti itu tuh gimana ya? Terlihat tidak mampu mungkin. Sebenarnya mereka belum mau membuka mata, padahal sudah banyak yang juga, sudah banyak yang meraih sarjana, bahkan jadi orang terkenal seperti profesor dan lain sebagainya begitu. Kayak itu ya Kak, yang disabilitas netra Sutri Aryani kan Kak, yang terkenal itu. Iya, kalau yang netra sih, kalau saya cuman tunanetra sih mungkin tidak akan didiskriminasi karena tunanetra tuh bisa dilihat, bisa terlihat. Cuman saya kan bukan tunanetra, jadi seolah-olah orang tuh, masa iya sih apa atau dibuat-buat perilakunya gitu? Enggak lah, ngapainnya mau gitu loh. Cuman ya udah itu ternyata udah makanan sehari-hari orang dengan spektrum autisme begitu menghadapi kehidupan ya sudah berarti itu pandangan yang umum bagi orang, nggak bisa ini nggak bisa itu, kita jalani aja kan itu pandangan sebagian orang, tidak seluruhnya begitu. Jadi kakak ngerasa apa ya, pertama dapat perlakuan kayak gitu tuh apa rasanya sama kakak, Kak? Ya awalnya kesel aja sih, masa iya pandangan kayak gitu sih. Memang bukan seluruh guru SLB tapi sebagian, cuman ya agak kecewa. Soalnya mereka guru kan, guru SLB. Ya masa pandangannya seperti itu sih gitu loh. Kalau guru yang lain mungkin bisa dianggap maklum, karena nggak tahu kalau guru SLB meskipun hanya sebagian kecil ya kecewa juga sih, cuman berpikir positif aja. Oh mungkin mereka nggak semua yang masuk PLB itu memahami dan mendalam. Mungkin itu aja sih. Jadi Kak, salah satu coba Kak jelasin dikit Kak, pengalaman yang paling buruk Kakak itu waktu sosialisasi di depan publik itu apa Kak? Sosialisasi di depan publik itu agak sensitif sih kok ceritakan. Karena saya ini tidak luput dari bantuan orang lain. Jadi begini loh, misalkan ada saya dan orang yang tipikal atau non disabilitas. Jadi
orang yang disabilitas ini mentang-mentang dia membantu saya, dia bisa berbuat semena-mena begitu. Jadi saya mau melapor ke dosen pun, dosen akan membela yang tipikal atau yang non-disabilitas. Dengan dalih, kan dia sedang bantuin kamu. Kan dia sedang membantu kamu, kamu kurang bersyukur apa? Iya, betul, dia sudah bantuin. Seolah-olah kita nih yang disabilitas ini dianggap sebagai apa ya, kurang bersyukur dan pengemis, selalu mengemis bantuan, udah dibantu malah melunjak gitu loh. Sebenarnya kan kita cuma membela diri. Jadi yang tipikal ini sebenarnya bukan dia membantu, tapi ya panjangan tangan, karena mereka kan yang tipikal atau yang non disabilitas ini kan udah diberikan akses yang luas sama Allah gitu. Jadi harus berbagi lah, itu kewajiban mereka sebenarnya. Cuman ya karena mereka merasa saya yang bantu kamu, kalau kamu tanpa saya nggak akan bisa. Nah itu ya udahlah, kita diam aja lagi. Kunci utamanya diam. Lagi. Jadi ada ya Kak orang yang bilang Kak gitu Kak? Itu ada dosen di PLB juga ada, cuman hanya sebagian kecil. Terus kan saat ada kegiatan misalnya kayak Kakak ini pengen berpidato atau gimana, terus ternyata orang-orang pada ngerendahin Kakak gitu, ngerasa nggak menghargai kayak kenapa sih harus dia, kenapa nggak orang lain, itu ada nggak di pengalaman Kak? Alhamdulillah belum ada sih. Karena waktu itu saya pernah jadi pemateri di UNAN. Gitu tuh. Kalau nggak salah 2024 pemateri di UNAN. Itu tuh mereka mengundang saya berpasangan dengan Profesor Marlina sebenarnya. Cuman waktu itu Profesor Marlina sedang sakit, jadi beliau digantikan sama Ibu Rona Almos namanya. Lupa itu mungkin namanya Bu Rona lah panggilannya. Jadi saya sayangnya tidak berpasangan dengan beliau di depan podium. Kalau beliau sehat, mau saya berpasangan dengan beliau. Beliau baik sih Bu Marlina, Profesor Marlina. Gitu sih. Nah, terus ada nggak yang membuat Kakak tuh tidak dihargai oleh orang-orang kayak mau ngelakuin sesuatu itu pada ngerendahin Kakak tuh? Ada sih. Benar gitu. Ada. Coba lihat di dulu. Yang pertama, saya kan mau ngajar mandiri di PKL ini kan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama observasi, tahapan yang kedua mengajar terbimbing, yaitu mengajar tapi dibimbing sama gurunya. Yang ketiga belajar mandiri. Jadi mengajar belajar mandiri ini gurunya nggak mendampingi lagi, kita yang jadi guru di kelas. Jadi ada sebagian guru yang apa sih, anaknya bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya mengajar, sementara yang lain aja kepayahan gitu, tapi alhamdulillah bisa dan dipercaya gitu. Dan ada salah satu aja tuh, cuman saya agak kecewa sih kalau sama yang ini, karena mengapa ya setiap profesional, misalkan nih ada psikolog, ada psikiater, ada guru SLD lah, pokoknya yang senior menjelaskan tentang disabilitas, contohnya ASD atau autisme itu dihargai sama orang lain, bahkan diperhatikan secara seksama. Tapi mengapa ya kalau autisme itu sendiri, individu itu sendiri yang memaparkan tentang disabilitas yang dia alami, justru malah diremehkan. Apa katanya? Berarti kamu bukan autis, karena autis itu tidak akan mengetahui bahwa dia gitu. Nah itu banyak itu yang ngomong kayak gitu, kan tidak dihargai. Dia seperti itu. Intinya mereka menganggap ASD itu di bawah orang tipikal terus dan tidak bisa mengungkapkan suaranya, tidak bisa bersuara maksudnya, dan bisanya cuman seperti anak kecil begitu.
Mereka berpandangan seperti itu. Bukannya seuson, tapi dari cara mereka bicara, cara mereka berpendapat, ya kami mengambil kesimpulan seperti itu. Sebagian neurotipikal menganggap ASD itu nggak ada apa-apanya. Itu aja sih. Sebagai pikiran orang-orang dari kelompoknya untuk memiliki kepentingan kita yang membangun kasih. Dan jadi bergaul lah. Jika kata-kata atau mengucap ulang, aku